Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lepas dulu. Untuk pagi hari ini, mohon maaf agak terlambat. Bapak akan membagikan sedikit tentang materi yang akan dibahas pada semester 2. Insya Allah singkat, setiap minggu akan berganti bab jika memang memungkinkan. Maka pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bab munakahat atau tentang yang selalu disampaikan pada semester 2. Nanti setelah munakahat ada tentang hukum mawaris atau faraid dan selanjutnya dan seterusnya. Maka pada ini singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Oke, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pernikahan. Ya, yang pertama nanti pengertian menikah dan hukum menikah. Itu aja dulu. Dan syarat menikah insya Allah ketika sudah menginjak pada pertemuan selanjutnya. Oke, kata menikah berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah bertemu, berkumpul atau mengumpulkan. Jadi pernikahan itu atau menikah itu sudah diatur dalam undang-undang maupun di dalam hukum Islam itu sendiri. Undang-undang sendiri dalam Indonesia itu menganut pada ajaran yang ada pada hukum Islam. Maka nikah ialah suatu ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam suatu rumah tangga dengan melalui sebuah akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Karena kita mempelajari tentang pendidikan agama Islam. Dan undang-undang sudah diatur pada undang-undang tahun 74. Yaitu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan antara wanita sebagai suami istri dengan tujuan membuat rumah tangga, keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu isi salah satu dari Undang-Undang nomor 1 pada tahun 1974. Adapun hukumnya atau ya dasar hukumnya banyak. Ada mulai dari jaiz atau mubah yang artinya diperbolehkan, yaitu Islam memperbolehkan siapa saja menikah atau sebagai dasar hukumnya nikah itu boleh, siapa saja boleh nikah. Yang kedua wajib menikah. Wajib menikah itu yaitu orang yang sudah mampu dalam lahir maupun batinnya, tapi dia tidak segera menikah untuk menyegerakan menikah ya, sehingga mengkhawatirkan terjerumus dalam kemaksiatan, terjerumus dalam sebuah perzinaan dan yang lainnya. Maka dalam kategori ini hukumnya dia menikah adalah diwajibkan. Jadi hukumnya adalah wajib menikah. Yang ketiga tadi yang pertama jaiz, yang kedua wajib, yang ketiga sunnah. Sunnah menikah yaitu seseorang yang sudah mampu dalam lahirnya, dalam batinnya dengan bertujuan untuk menyempurnakan keimanan dan mengikuti sunnah dari Rasulullah dan menjaga agamanya ya, maka ibu dengan sunnahnya menikah ya, agar terhindar dari perzinaan dan yang lainnya. Jadi tidak ada kaitannya tentang kekhawatiran atau perbedaan dengan wajib tadi dengan kekhawatiran. Tapi kalau sunnah tidak ada kekhawatiran, tapi hanya ingin mengendalikan diri untuk menyempurnakan keimanan, menyempurnakan pahalanya. Yang keempat yaitu makruh dalam menikah. Makruh artinya dibencinya menikah, yaitu orang yang melakukan pernikahan namun ya dia telah memiliki keinginan atau hasrat yang memberikan sebuah mudarat atau sebuah bahaya. Maka nikahnya ini dihukumi makruh atau dibenci. Orang yang melakukan pernikahan memiliki keinginan tetapi ya belum memiliki bekal, belum siap batin nikah. Nah, maka hukum nikahnya itu makruh, dibenci. Nggak punya apa-apa, ya masih kecil tapi kok udah nikah. Nah, ini makruh. Lah hukumnya ya boleh, ya nikahnya sah ketika nikah, tapi dalam kaitannya ini nikahnya itu dihukumi makruh. Yang kelima yaitu haram menikah, yaitu dengan orang yang melakukan pernikahan tetapi mempunyai niat buruk ya,
seperti menyakiti, niat buruk yang lainnya, balas dendamu nggak dapat kakaknya dapat adiknya, mas gara-gara lah kayak nolak SADE ben mbake lara hati ya nanti ya. Dengan niat-niat yang jelek ini, pernikahan seperti itu dihukumi haram. Lah nikahnya tetap sah. Ya, maka di dalam Islam tujuan nikah itu ya secara umumnya ya kalau kita sering mendengarnya ada istilah samawa. Samawa nggih, samawa ya, samawa. Apa itu samawa? Ya, sakinah, mawadah, warahmah. Nah, pernikahan memenuhi hajat seorang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, ya dalam rangka ingin mewujudkan kebahagiaan duniawinya untuk menuju kebahagiaan akhiratnya ya sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Ya, tujuan pernikahan itu banyak. Maka kita supaya di dalam menetapi keadaan apa istilahnya agama kita ini, terutama agama Islam dalam jamaah ini, kita sudah dipunyai bekal bahwasanya kecil ya dibina sampai dewasa setelah diajari mandiri dan yang lainnya, sampai menikah, berhasil menikah, laki-laki jamaah dengan jamaah, perempuannya jamaah. Maka ya banyak sekali yang harus kita pelajari dalam pernikahan sebelum kita ke jenjang pernikahan itu. Jangan sampai sudah terjun ke pernikahan maka ada terkena hukum nikahnya, ada yang sampai haram, ada yang dibencinya dalam pernikahan. Jangan sampai. Maka dalam jamaah kita supaya betul-betul paham, mantap dalam mengaji kemangkulan-kemangkulan kita sehingga kita punya ilmunya, alim dan faqih, dan juga kita mempunyai kemandirian sehingga kita bisa akhlakul karimah itu pokoknya. Maka dalam kali ini ya kita bab sampai itu dulu, bahwasanya tidak boleh membenci pernikahan, bahwasanya kita dasarnya sudah jelas, an nikahu sunnati fama raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, jadi rawahu Bukhari wa Muslim, dikatakan bahwasanya nikah itu adalah sunnahku Nabi, maka barang siapa yang dia benci, tidak senang dengan sunnah, maka dia bukan dari golongannya Nabi. Bahwasanya kita dalam jamaah sudah banyak pengajaran-pengajaran tentang pernikahan. Adapun rukun dan syarat menikah, mulai dari rukunnya adanya calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan, mencintai, yang saling ridho. Yang selanjutnya adanya wali, adanya saksi minimal 2 orang, adanya yang paling penting adalah ijab dan qabul. Ijab itu sendiri, qabul itu sendiri. Maka di sini Bapak jelaskan dari masing-masing rukun dan syaratnya. Rukunnya adanya calon mempelai laki-laki atau perempuan, syaratnya yaitu beragama Islam, sama-sama Islam. La Islama illa bijamaah. Berarti sesuai tadi. Yang kedua, dengan kehendak sendiri, tidak ada paksaan baik laki-laki maupun perempuannya. Yang paling penting tidak ada ikatan mahram, tidak ada ikatan persaudaraan darah, baik itu susuan maupun mahram. Yang selanjutnya tidak dalam keadaan ihram haji atau muhrim. Itu maknanya ihram haji, bukan ihram muhrim. Nah, itu untuk laki-laki secara umumnya. Adapun yang perempuan hampir sama, Islam, tidak terpaksa, saling ridho. Ya, bukan mahramnya laki-laki itu sendiri. Itu syaratnya, nggak boleh menikah sama mahramnya. Nanti mahram nanti bisa dipelajari lagi. Atau ada pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya tidak bersuami, belum bersuami untuk perempuan. Kalau laki-laki sudah mempunyai istri mau nikah lagi ya, makanya bukan masuk syarat. Tapi adapun untuk istri ada syarat, itu tidak bersuami atau tidak dalam keadaan menikah, ada ikatan nikah dengan orang yang lain.
yaitu tidak sedang dalam masa iddah ketika jatuhnya talak atau yang lainnya, tidak dalam masa iddah. Yang keempat, tidak sedang ihram atau umroh atau dalam keadaan ihram sama dengan yang laki-laki tadi. Nah, maka itu syarat dari calon suami atau calon istri. Yang ketiga, adanya wali, yaitu wali itu harus syaratnya umum, Islam, dewasa, sehat akal, jasmani rohaninya, dan merdeka, adil, ya, tidak sedang ihram atau haji pun itu juga menjadi syarat bagi seorang wali. Yang keempat, adanya 2 orang saksi. Syaratnya ya sama dengan nomor 3, mulai dari Islam, dewasa, sehat akalnya. Yang kelima, ijab dan qabul. Ini yang paling penting dalam ikatan pernikahan. Itu yang paling penting adalah ijab dan qabul. Ijab dan qabul itu, antara ijab dan qabul itu dipisahkan, tapi dalam kata ijab itu arti kalimat penerimaan, kalimat penyerahannya seorang wali menyerahkan anak perempuannya untuk dijadikan seorang istrinya, seorang calon suami. Adapun qabul itu ucapan penerimaan bagi seorang yang diucapkan oleh calon suami kepada walinya. Bahwa misal yang wali mengatakan, angkah tuka, saudaraku, saya nikahkan engkau dengan si A binti Fulanah dengan seperangkat mas kawin dibayar utang, misal. Lalu si laki-lakinya menjawab qabulnya. Qabul itu nikah bil mahril madkur, saya terima nikah dan kawinnya si Fulana dengan seperangkat alat mas kawin tersebut. Itu disebutlah ijab dan qabul. Adapun nanti urut-urutannya secara bergantian masih ada beberapa tahap-tahap lagi secara prakteknya, tidak hanya sekedar ini tadi. Insya Allah itu dulu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Adapun nanti mas kawin dan yang lainnya itu bisa menyusul. Adapun yang bagi perempuan tidak boleh memberatkan. Sebaik-baiknya perempuan itu tidak memberatkan pada maunya seorang laki-laki. Yes, cukup karena saling ridhonya. Biasanya karena saling ridho, ciri-cirinya itu biasanya saling ridho itu karena seorang perempuan ridho, ya udah masalah emas aja. Nah, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Itu dulu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.